Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Halo calon teknisi handal Honda, semoga kalian tetap sehat dan tetap terus semangat untuk mengasah kemampuan diri kalian. Masih bersama saya, Pak Andri Wicaksono, guru dari SMK Krian 2 Sidoarjo, yang akan mengulas materi tentang mesin sepeda motor, tentunya dengan cara yang asik dan juga menarik. Hari ini kita akan membahas materi tentang riset pada sepeda motor BGM-FI Honda. Apa itu BGM-FI? BGM-FI adalah suatu fitur dari teknologi Honda di mana sistem suplai bahan bakarnya ini terkontrol secara elektrik berdasarkan data dari sensor yang terpasang pada mesin sepeda motor tersebut. Kemudian data tersebut diolah dan dikirim menuju pusat kontrol yaitu ECM. Dari ECM memproses dari data dari sensor untuk dibuatlah suatu perintah kerja menuju ke komponen pelaksana seperti injektor ataupun komponen lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan asupan bahan bakar serta udara bisa optimal serta presisi pada sepeda motor tersebut dalam keadaan tertentu. Pada komponen sistem BGM-FI sering terjadi permasalahan pada kegagalan fungsi pada sensor tersebut. Bisa jadi karena konektor tersebut tidak tepat maupun kabelnya terputus. Selain itu, ketika terjadi kegagalan fungsi dari sensor tersebut akan menginformasikan kepada pengendara bahwa terjadi permasalahan dari motor tersebut berupa kedipan pada indikator yang kita lihat langsung pada lampu yang ada pada speedometer, yaitu bisa disebut dengan MIL, Malfunction Indicator Lamp. MIL ini berfungsi sebagai indikator permasalahan pada sepeda motor BGM-FI. Jadi dia menginformasikan berupa kedipan, selanjutnya akan diinformasikan menuju kepada pengendara bahwa motornya sedang ada masalah. Selain itu juga, kode kedipan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam melakukan riset pada sistem BGM-FI. Bagaimana melakukan riset tersebut? Mari kita langsung praktekkan bersama. Riset ECM ini adalah suatu cara untuk menghapus memori pada sistem BGM-FI, yaitu kerusakannya ataupun kegagalan sensornya. Namun, yang perlu kalian ketahui, kalian harus mengerti dulu cara membaca kedipan pada kerusakan sistem BGM-FI. Bagaimana caranya? Langsung saja kita menggunakan sepeda motor Vario 125cc yang menggunakan sistem BGM-FI OBD2, di mana sistem BGM-FI OBD2 ini ketika terjadi permasalahan pada sensornya, maka dia tidak langsung berkedip, namun dia akan menyala terang, tapi harus memasukkan alat yaitu SCS connector untuk dimasukkan ke dalam DLC, baru kedipannya baru keluar. Alat-alat yang kita siapkan di sini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan alat-alat yang kita telah siapkan, maka kita langsung praktekkan. Pertama, kita cek dulu motor tersebut terjadi permasalahan atau tidak. Terjadi bermasalah pada sensornya, bisa dilihat karena pada kode lampu MIL-nya ini menyala terus. Maka dari itu kita cek berapa kedipannya. Jika kita melihat kedipan tersebut adalah kedipan pendek, maka durasi kedipannya kurang dari 1 detik. Jika kedipan tersebut berkedip panjang, maka durasi dari kedipan tersebut lebih dari 1 detik atau sekitar 1,3 detik. Maka sensor yang bermasalah yang terdapat pada motor tadi adalah sensor ECT ataupun engine coolant temperature dan juga injektor. Setelah mengetahui, bisa kalian cek langsung pada sensor BGM-FI yang ada pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita akan melakukan menghapus histori kerusakan ataupun
reset ECM. Langkah pertama yaitu posisikan kunci kontak pada posisi off, hubungkan SCS konektor pada DLC, putar posisi kontak pada posisi on. Jika lampu sudah mulai berkedip, lepaskan SCS konektor pada DLC, kemudian hubungkan kembali pada DLC selama kurang dari 5 detik. Jika lampu mil telah berkedip teratur, maka reset ECM telah berhasil. Ketika reset ECM ini telah berhasil, maka histori kegagalan sensor tersebut telah selesai dan kita akan melakukan reset selanjutnya. Reset selanjutnya yaitu reset throttle position. Tujuan dari reset ini adalah kita telah membongkar pada komponen BGM-FI seperti injektor, throttle body, idle air screw yang ada pada komponen throttle body maupun komponen mesin lainnya. Jadi wajib untuk melakukan reset throttle position. Bagaimana caranya? 1. Posisikan kontak posisi off. 2. Masukkan SCS konektor menuju DLC. 3. Hubungkan kabel jumper line menuju sensor ECT. Bisa dilihat pada buku pedoman reparasi, letak dari sensor ECT berada pada buku BPR yang ada di gambar di layar kalian. Selanjutnya, posisikan kontak on. Ketika mulai berkedip dengan cepat, lepaskan kabel jumper line untuk cek pada lampu mil. Jika dia kurang dari 10 detik kita sudah melepaskan, maka hasilnya dia akan berkedip secara teratur. Namun, jika dia masih tetap menyala terang, berarti kita akan mengulangi lagi pada proses di atas. Setelah langkah terakhir, ketika pola berhasil, maka posisikan kontak menuju off, kemudian lepaskan SCS konektor pada DLC, masukkan sensor ECT konektor 2P ini ke posisi semula. Terakhir, kita akan membahas materi tentang reset dari mode setting altitude. Bagaimana cara untuk mereset pada mode ataupun setting altitude? Berikut caranya. 1. Posisikan kontak menuju off. 2. Masukkan SCS konektor menuju DLC. 3. Tarik gas penuh pada handle. 4. Posisikan kontak menuju on. Selanjutnya, tutup secara pelan-pelan handle gas sesuai dengan mode yang kita inginkan. Ketika saya akan mengubah mode 1, maka saya akan menutup handle gas menuju mode 1. Jika kita ingin mengubah ke mode 3, berarti kita menutup handle gas ini 3 kali dengan interval waktu setengah detik ketika kita menutupnya. Mode yang saya pilih adalah mode 1. Indikator keberhasilan dari mode 1, maka mode pada lampu mil dia akan berkedip 1 kali. Mari kita cek langsung. Sudah berhasil kan? Langkah berikutnya, putar kunci kontak pada posisi off, lepas SCS konektor, dan pasang kembali komponen-komponen lainnya. Tujuan mode ini adalah untuk memposisikan motor tersebut berada di ketinggian berapa. Bisa kalian lihat langsung pada motor ini dilakukan mode berapa berdasarkan tabel berikut ini. Sekian dari materi kali ini. Kesimpulan pada materi ini yaitu ketika kita akan membongkar ataupun telah membongkar dari komponen BGM-FI, wajib untuk melakukan reset pada ECM, reset pada TP, maupun reset pada mode. Tujuannya untuk mengembalikan performa tersebut sesuai dengan standar dari sistem BGM-FI. Dan pastikan ketika melakukan reset TP dan juga reset mode, tidak terdapat kode kegagalan yang tersimpan pada ECM. Jadi wajib untuk dihilangkan histori melalui reset ECM. Semoga bermanfaat. Simak di video saya berikutnya, tentunya dengan cara yang asik dan juga menarik. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa kita pahami bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.